Guru Zoe sangat mendominasi ketika dia berada di depan murid-muridnya. Tetapi dia tampaknya telah benar-benar kehilangan tirani itu ketika dia berada di depan pria parubaya bernama Fan Yu ini. Dia dengan ramah berkata, "Saya mengacu pada apa yang Anda bahas terakhir kali. Masalah tentang guru jiwa tipe spiritual menggunakan alat jiwa." Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, mata Fan Yu tidak bisa tidak menyala. Tatapannya secara tidak sadar jatuh pada Huo Yuhao, yang berdiri di samping. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Zoe mengangguk dan berkata, "Benar, namanya Huo Yuhao, dan dia murid baru. Dia memiliki jiwa tubuh tipe spiritual." Petik 2. Setelah serius memperhatikan Huo Yuhao, Fan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak akan berhasil. Tubuh dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan salah satu alat jiwa terlemah. Selain itu, bakatnya mirip dengan kondisi tubuhnya saat ini. Itu terlalu jauh dari yang saya butuhkan." Petik 2. Zoe berpunuk dan menjawab, "Apakah Anda melihat ke bawah pada pandangan ke depan saya?" Benar, Huo Yuhao masih lemah saat ini, tetapi keterampilan jiwanya luar biasa. Ini adalah keterampilan tipe spiritual paling praktis yang pernah saya lihat. Huo Yuhao. Biarkan dia mengalaminya sejenak. Petik 2. Oh, sebagai mahasiswa, Huo Yuhao hanya bisa berpartisipasi sebagai penonton sekarang. Dia segera mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan menggunakannya pada pria parubaya. Setelah itu, Huo Yuhao sangat terkejut sehingga dia hampir kehilangan fokus. Ketika berbagi deteksi spiritual bertemu dengan pria parubaya, yang terakhir sedikit mengerutkan alisnya. Pada saat itu, Huo Yuhao merasa seolah ada binatang buas yang menakutkan di depannya yang tiba-tiba membuka rahangnya, seolah ingin menelannya dengan sekali teguk. Perasaan ini bahkan menyebabkan Skydream Ichewom yang sedang tidur untuk bangun. Perasaan menyegarkan muncul di laut spiritualnya, menyebabkan keheranan dan kengerian Huo Yuhao menghilang. Aura mengerikan yang berasal dari tubuh Fan Yu menghilang setelah hanya muncul sesaat. Begitu itu terjadi, dia membiarkan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk terhubung dengannya. Setelah beberapa saat, Fan Yu menemukan seluk-beluk yang terkandung dalam berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Ombak besar segera muncul di dalam matanya yang awalnya damai. Sebenarnya ada tipe keterampilan spiritual seperti ini. Bagaimana keterampilan seperti ini bisa datang dari 10 tahun jiwa binatang buas? Fan Yu memandang cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuh Huo Yuhao dengan tatapan bingung. Selain ekspresi bingung di wajahnya, dia juga memiliki ekspresi terkejut. Huo Yuhao secara alami tidak akan menyebutkan Skydream Ichewom. Jadi Win Babun menjadi alasannya sekali lagi. 10 tahun angin babon. Fan Yu dan Zoe keduanya terdiam. Zoe menatap Fan Yu dan berkata, "Mungkinkah ini keterampilan jiwa yang bermutasi?" Fan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada kemungkinan. Jiwa bela diri pria kecil ini adalah jiwa tubuh, dan tipe spiritual pada saat itu. Keberadaannya di dalam dan dari dirinya sendiri adalah mutasi. Selain itu, binatang buas yang ia pilih untuk cincin jiwa adalah keberadaan yang sepenuhnya tidak kompatibel dengannya. Ini pasti memicu mutasi skill jiwa yang sangat langka. Fakta bahwa jiwa bela diri tipe spiritual tidak menderita serangan balasan dari menyerap cincin jiwa tipe angin sudah merupakan keajaiban. Tapi aku tidak berpikir bahwa mutasi seperti ini akan muncul. Saya khawatir ini adalah mukjizat yang mustahil untuk direproduksi." Petik 2. Kaitu, kemarilah. Fan Yu memberi isyarat kepada sekelompok orang yang berdiri di sebelah dinding. Seorang pemuda segera bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, Huo Yuhao tidak bisa tidak terkejut. Dari wajahnya, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Bei Bei. Namun, dia sangat tinggi, lebih dari 2 meter. Bahunya bahkan lebih lebar dari Fan Yu. Sementara tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang kecoklatan. Tidak ada rambut di kepalanya, dan dia jauh lebih kecoklatan daripada orang biasa. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur. "Guru." Pemuda itu membungkuk hormat kepada Fan Yu. Fan Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, "Pergi dan tembak satu putaran meriam jiwa yang tidak bergerak. Biarkan anak ini mendukung Anda."
dan cobalah untuk mencapai target yang bergerak. Petik 2. Iya, pemuda yang kecoklatan itu tidak mengajukan pertanyaan. Dia tersenyum sederhana pada Huo Yuhao dan berkata, "Adik, ikuti aku." Zhou Yi berkata, "Huo Yuhao, gunakan saja keahlianmu untuk mendukungnya." Iya, Huo Yuhao sekarang agak mengerti mengapa Zhou Yi membawanya ke sini. Dia buru-buru mengejar pemuda yang kecoklatan. "Senang bertemu denganmu, adik kecil. Namaku He Kaito, tapi semua orang memanggilku Kaito. Jadi, kamu bisa memanggilku Kaito." Pemuda yang kecoklatan memberi Huo Yuhao senyum sederhana. Huo Yuhao menjawab, "Senang bertemu Anda, Kakak He. Saya Huo Yuhao." Petik 2. Ketika dia mengucapkan 3 kata, kakak dia, He Kaito menjadi tertegun sejenak. Setelah pulih, dia memberi jempol besar pada Huo Yuhao dan berkata, "Adik laki-laki, kau tidak buruk." Bahkan sejarawan masa depan tidak akan tahu bahwa persahabatan antara Mata Asura, Huo Yuhao dan Origin of Destruction, He Kaito sebenarnya dimulai dari kalimat sederhana seperti ini. Ketika keduanya sudah sampai di tepi lapangan pengujian, He Kaito mengetuk sabuk hitam di pinggangnya, menyebabkan cahaya berkedip, dan item yang terlihat sangat aneh, menurut Huo Yuhao, muncul di tangannya. Itu adalah tabung yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang terbuat dari logam hitam. Diameter penampangnya sekitar 15 cm, sedangkan ekornya sedikit lebih tebal. Ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya. He Kaito memegangnya dengan sangat mahir. Setelah menekan bagian belakang tabung logam dengan tangan kanannya 2 kali, sebuah penutup segera terlepas, memperlihatkan sebuah lubang yang panjangnya kira-kira 20 cm dan lebarnya 10 cm. Dia dengan cepat mengetuk pinggangnya dengan tangan kirinya sekali lagi, menyebabkan sepotong logam berbentuk satel muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkannya ke lubang yang terbuka di tabung logam, sebelum dengan hati-hati meletakkan kembali tutupnya. Ketika dia mengangkat tangan kanannya, tabung logam itu mendarat di bahu kanannya. He Kaito, yang sebelumnya memberikan perasaan yang sangat sederhana, tiba-tiba memiliki perubahan besar dalam temperamen ketika dia mengangkat tabung logam ke bahunya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah tipe spiritual, sehingga tingkat kesadarannya yang tajam membuatnya merasakan perasaan bahaya yang kuat dari He Kaito tiba-tiba. "Huo Yuhao, mari kita mulai." Suara He Kaito bergema. Sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip melalui mata Huo Yuhao, dan berbagi deteksi spiritualnya secara akurat mendarat di tubuh He Kaito. Mata He Kaito memancarkan jejak keheranan, dan dia dengan gembira berteriak ke kejauhan, "Target bergerak, tembak." Tampaknya ada seseorang yang mengendalikan target dari sisi lain. Dengan swoosh, objek berbentuk cakram melesat keluar dari sudut di kejauhan, dan langsung menuju Huo Yuhao dan He Kaito. Pada saat itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung meledak dari tubuh He Kaito. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, semuanya serentak terlintas, dan tabung logam di bahunya tampak sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat mulai berputar di sekitar permukaan tabung logam, dan tubuh He Kaito bergerak dengan lembut. Tabung logam itu sekarang diarahkan ke cakram bundar yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bang, ledakan dahsyat bergema, dan tabung logam itu langsung melepaskan cahaya hitam yang menyilaukan. Turbulensi besar yang tiba-tiba muncul menyebabkan Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh. Namun, lampu hitam tidak mengenai dis bundar terbang. Sebaliknya, ia melewatinya, dan terbang ke kejauhan. Setelah melintasi 100 atau lebih meter, itu bertabrakan dengan sengit dengan lempengan logam di kejauhan, menyebabkan ledakan kekerasan meletus. Aliran udara besar melambung langsung ke arah mereka, menyebabkan He Kaito dengan cepat bergerak untuk melindungi Huo Yuhao di belakangnya. Aliran udara berlangsung beberapa detik sebelum secara bertahap tenang. Di sisi lain, dis bundar tidak terbang keluar dari area pengujian, melainkan mendarat di dekat mereka. He Kaito memiliki ekspresi suram saat dia berkata, "Itu masih tidak berhasil." Fan Yu dan Zhou Yi sudah berjalan. Ekspresi Zhou Yi sedikit jelek, sementara Fan Yu tampak seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya kepada Huo Yuhao, "Huo Yuhao,
Seberapa besar jangkauan deteksi spiritual Anda? Guo Yuhao menjawab. Ia memiliki diameter sekitar 30 meter. Fan Yu tiba-tiba mengerti apa yang terjadi ketika dia berkata, "Jadi begitu, tidak heran ini terjadi. Bagaimanapun, ini masih hanya keterampilan jiwa dari cincin jiwa 10 tahun. Untuk itu memiliki kemampuan deteksi yang mendalam seperti itu dalam rentang tetap sudah relatif luar biasa. Kami juga tidak bisa meminta terlalu banyak. Hanya saja, ini agak disayangkan." Petik 2. Guo Yuhao tiba-tiba berkata, "Guru Fan Yu, kisaran deteksi spiritual saya akan meningkat dengan meningkatnya peringkat jiwaku." Fan Yu tertegun. Itu tidak mungkin. Bagaimana keterampilan jiwa berkembang? Petik 2. Guo Yuhao berkata dengan wajah serius. Itu benar sekali. Kisaran keterampilan ini telah meningkat 1 meter sejak saya mendapatkannya. Selain itu, saya tidak memiliki kendali penuh atas hal itu sekarang. Mungkin di masa depan saya akan dapat mengurangi rentang yang ada di mana-mana dan sebaliknya meningkatkan jangkauannya hanya dalam satu arah. Petik 2. Guo Yuhao sudah sangat sadar mengapa Zhou Yi membawanya ke sini, serta apa yang dikatakannya selama percakapan berikut. Ini bisa menjadi kesempatan baginya. Saya akhirnya berhasil mengembangkan jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Saat ini, yang saya kekurangan hanyalah pengguna untuk itu. Petik 2. Zhou Yi menghela nafas ringan dan berkata, "Kamu juga tidak boleh terlalu keras kepala. Selain kurangnya pengguna untuk itu, ada juga kesalahan fatal lainnya. Biaya pembuatannya sangat tinggi. Anda semua harus tahu itu. Ini ditakdirkan untuk tidak digunakan dalam skala besar." Petik 2. Fan Yu dengan keras menjawab, "Alat jiwa adalah senjata yang kuat dimaksudkan untuk sejumlah kecil guru jiwa yang luar biasa di tempat pertama. Ketika saya melakukan penelitian pada alat-alat jiwa yang tidak bergerak, saya bahkan tidak pernah berpikir untuk menyebarkannya ke komunitas para penguasa jiwa yang sama. Selama sejumlah kecil master jiwa dapat menggunakannya, alat jiwa stasioner akan menjadi es sejati akademi kita di dalam lubang." Petik 2. Tanda pisah tanda hubung. Kakak He. Apa sebenarnya alat jiwa yang diam? Guo Yuhao memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia bertanya pada He Kaito. He Kaito tertawa kecil dan menjawab, "Ada banyak jenis alat jiwa. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang mereka semua dalam waktu singkat yang kami miliki. Sebagai permulaan, ada 2 jenis alat jiwa utama, alat jiwa jarak dekat dan alat jiwa jarak jauh. Dari ini, alat jiwa jarak dekat mirip dengan senjata yang biasanya kita gunakan. Mereka adalah senjata yang akan meledak dengan kekuatan lebih besar ketika Anda menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ketika Anda membandingkannya dengan alat jiwa jarak jauh, mereka sedikit lebih kuat. Di sisi lain, alat jiwa jarak jauh adalah jenis alat jiwa yang melepaskan serangan jarak jauh dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Semakin kuat alat jiwa, semakin banyak kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Ini berarti bahwa penguasa jiwa dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat dapat menggunakan alat jiwa yang lebih berkualitas. Di sisi lain, alat jiwa stasioner adalah jenis alat jiwa khusus yang dibuat oleh guruku berdasarkan akumulasi kebijaksanaan para pendahulu kita. Itu bisa menembakkan serangan jarak jauh, tetapi tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Anda melihat bagaimana saya menggunakannya sebelumnya. Sederhananya, itu membagi alat jiwa menjadi 2 bagian, di mana komponen alat jiwa hanya digunakan untuk menembak dan meledakkan proyektil. Sebelumnya, saya menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menembakkan meriam. Keuntungan terbesar dari alat jiwa stasioner terletak pada kenyataan bahwa ia menggunakan kekuatan jiwa yang sangat sedikit, dan bahwa itu tidak memerlukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi untuk digunakan. Kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa sangat sulit untuk membidiknya, terutama ketika Anda membidik target yang bergerak yang bahkan lebih sulit untuk dicapai. Tetapi ketika digunakan terhadap target tetap, itu sangat kuat. Namun, proses pembuatan kulit meriam sangat merepotkan, dan membutuhkan banyak bahan berharga. Biasanya, guru tidak pernah membiarkan saya memecatnya tanpa alasan. Guru mengatakan bahwa alat jiwa stasioner dapat memperkuat kekuatan serangan tuan jiwa dengan 10 kali lipat, secara teori. Namun,
Kekuatan alat jiwa stasioner juga memiliki batasnya. Bagaimanapun, itu dipengaruhi oleh bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jumlah pengguna untuk alat-alat jiwa stasioner ini ditakdirkan untuk menjadi sejumlah kecil master jiwa yang cocok untuk menggunakannya. Petik 2. Penjelasan Heka itu tidak bisa dikatakan luar biasa. Bahkan agak tidak jelas di beberapa titik. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao membuka pintu alat jiwa yang hebat. Ini akhirnya memungkinkan dia untuk memiliki sejumlah pengetahuan awal tentang alat jiwa. Dia samar-samar mengerti bahwa Guru Fan Yu pasti memiliki banyak prestasi di bidang alat jiwa. Guru Xiaoya telah memberitahunya bahwa dia harus mempelajari alat jiwa di masa depan. Jika dia bisa menjadi murid Guru Fan Yu, itu jelas